Beberapa waktu lalu gue banget ikut lomba yang diadakan oleh Kemenperin ya, Kementerian Perindustrian, IGDS. Itu tentang desain-desain industri ya, mulai dari macam-macam ya. Dari peralatan elektronik, furniture, makanan, hingga transportasi, bahkan sampai pesawat pun boleh diajukan. Nah, gue banget mengajukan desain pesawat. Desain pesawat ini model baru ya. Model baru yang berpotensi memberi kebanggaan kepada bangsa Indonesia karena ini bukan hanya baru, yaitu tanpa sayap tapi aman. Aman dan efisien, bisa digenjot kecepatannya itu. Pokoknya banyak keistimewaan dari pesawat gue banget. Cuman kenapa dikalahkan, itu yang menjadi tanda tanya. Apakah mereka serius dalam mengadakan lomba atau cuma lip service ya? Betapa banyak orang yang nasionalismenya tinggi tapi secara ucapan doang, dalam kenyataannya bohong. Ya, kita bahas tentang gue banget juga sebenarnya bukan apa ya, bukan menyesali atau apa ya, ini peristiwa yang biasa karena udah biasa ya, udah kebal gitu, kecuali baru pertama kali kok gue udah kalahin, nah tapi karena udah terbiasa hal kayak gini ya, sekedar diinformasikan aja kepada masyarakat bahwa begini loh keadaan negara kita, di mana banyak pejuang, banyak idealis, tapi tidak serius, sehingga kemajuan kita juga tidak serius gitu. Lihat dong Soekarno itu, karena serius hasilnya nyata, sampai menggelegar ke ujung dunia, karena nggak bohong gitu. Mau berjuang benar-benar berjuang, bukan ya didorong oleh apalah, mulai dari uang ataupun kepentingan yang dari antah berantah ya. Oke, langsung ke pesawat gue banget. Ya, pesawat ini sudah dikomunikasikan, ya insya Allah cepat atau lambat pasti ada yang make lah. Mau melalui cara menyolong atau kulunwun baik-baik pasti dipakai. Yang udah begitu. Betapa gampangnya mencuri ide ya. Tapi gue banget nggak terlalu apa ya, mikirin ini harus dipatenkan, ini harus gini. Ya udah, pokoknya ada ide udah disampaikan aja. Yang mau nyolong lah sana, risiko ditanggung sendiri ya. Apalagi udah kopat-kopit begini, kopat-kopit, banyak korban, terus mereka ini merenung nggak tuh bahwa itu ada kaitannya dengan sepak terjang mereka sebelumnya. Tapi ya masing-masing inilah, kalau manusia pasti merenung, dan manusia pasti tidak akan berniat berbuat yang jahat. Itu manusia ori yang begitu. Kalau manusia non ori lain lagi kan. Jadi manusia itu ada dua, ada ori, ada non ori gitu. Ini nggak mulai-mulai nih, dari tadi mau bicara pesawat gue banget ya. Ayo kita mulai. Jadi ini pesawat di samping merupakan terobosan baru, bentuknya, desainnya baru, dia punya kelebihan. Pertama, muatannya bisa lebih banyak. Kedua, bisa lebih aman dalam landing terutama ya. Terus ketiga, ini pesawat bisa lebih cepat. Keempat,
ini pesawat bisa lebih tenang, nggak bising. Nah itu kan enak tuh kalau nggak bising kan. Mau kecepatan seperti apapun, kalau nggak bising kan gurih itu ya. Jadi ini desain pesawat ini mengabaikan Bernoulli Principle yang mengatakan bahwa yang mengangkat pesawat itu ya take off atau terbang, flying atau lift bahasa sononya ya, bahasa penerbangannya, itu pesawatnya diangkat oleh sayap. Itu nggak masuk akal itu. Emang saya yang semprit begitu, beratnya semprit, apa bisa mengangkat beban yang bertonton gitu? Nggak bisa kan? Makanya gue banget nggak bikin pakai yang pesawat, pakai yang sayap. Pesawat ya pesawat aja. Pesawat yang tanpa sayap itu bisa diupayakan dengan desain-desain yang merupakan terobosan ya, artinya dia ada hal-hal baru dalam navigasi ya. Ya kita mulai dari navigasi dulu. Navigasi itu yang namanya propeller itu kan kalau sebelah kanan lebih kuat dari sebelah kiri maka dia belok kiri kan. Kalau propeller sebelah kiri lebih kuat dari sebelah kanan, dia akan belok kanan. Itu sistem navigasinya begitu. Kemudian propeller yang banyak tapi kecil ya, ingat, banyak tapi kecil itu fungsinya apa? Pertama, bunyinya jadi tidak bising karena radius dari kitiran itu kecil. Kitiran atau jet ya, karena kecil maka dia ketika berputar kenceng dia relatif akan hilang suaranya, menuju ke hilang. Ada suara tapi yang nggak mengganggu kuping lah. Sebagai contoh kalau mobil dikebut kan suaranya makin halus. Nah karena itu kecepatan kitirannya makin tinggi itu, jadi makin halus kedengarannya. Apalagi kalau kitirannya kecil, lebih halus lagi kan. Mesin jet yang bising itu bisa diganti dengan sistem ini. Jadi pesawat tidak bising lagi karena terdiri dari propeller yang kecil tapi banyak. Nah kenapa harus banyak ya? Untuk tenaga lah. Jadi semakin banyak kita taruh propeller, semakin kenceng itu, tarikannya makin kuat. Nah ini sistem ini propeller yang kecil dan banyak fungsinya dua itu, yaitu untuk tidak bising dan untuk membuat pesawat lebih was gitu, lebih cepat ya. Nah sistem navigasi ini juga meliputi keamanan, khususnya ketika landing ya. Kalau landing itu kan harus dikebut dulu itu pesawat itu sebelum turun di landasan, harus dikebut dulu. Kenapa? Itu dalam rangka melawan kecenderungan untuk jatuh gabruk gitu ya. Maka dikebut supaya pesawat agak naik sehingga ketika jatuh nggak terlalu gabruk, tidak terlalu membentur keras gitu. Itu sistem landing pesawat ya begitu, semuanya begitu, harus dikebut dulu. Nggak mungkin kita nyantui ya, nggak mungkin santuy ketika akan landing. Itu akibatnya bisa ini loh, benturannya keras itu kalau kita turun dengan santuy. Maka harus dikebut dulu supaya pesawatnya itu mempunyai energi untuk menaikkan alias melawan kecenderungan jatuh keras gitu, sehingga ketika
kecenderungan jatuh keras itu dilawan dengan energi ke atas, maka jatuhnya bisa lebih halus. Pesawat kita ini katanya paling pinter nih pilotnya, karena ketika mendarat itu lebih halus dibanding pilot dari luar negeri. Kabarnya begitu ya. Terus pesawat ini kenapa bisa dibuat aman? Ya karena ada kitiran. Kitiran itu berfungsi untuk mendorong pesawat ke atas. Dengan mendorong pesawat ke atas ketika akan landing, maka jatuhnya kan bisa terukur gitu. Ibarat kayak helikopter lah. Helikopter itu bisa mendarat santai kan karena ada dorongan ke atas, sehingga ketika jatuh ya alon-alon jadi pelan begitu. Begitupun dengan pesawat ya, kira-kira fungsinya mirip begitu. Ketika pesawat akan turun, akan landing, maka bukan tancap gas lagi, nggak perlu tancap gas karena itu riskan ya. Yang ada ya tancap gas, baling-baling ke arah atas ya, sehingga kecenderungan pesawat untuk jatuh terbentur keras itu bisa dilawan dengan energi ke atas. Jatuhnya jadi akan mulus. Itu lebih aman ketimbang tancap gas sebelum landing. Bayangin itu, tancap gas kan itu berarti mempercepat pesawat itu. Tapi kalau perhitungannya nggak tepat itu bisa apa ya? Benturannya keras, atau ya pesawat terpaksa harus dinaikin lagi. Ada kejadian begitu kan, karena salah perhitungan, pilot berkesimpulan secara refleks itu pesawat udah dikatasin lagi dah, kita ulang landingnya gitu kan. Jadi istilahnya sistem tancap gas sebelum landing itu riskan, itu permainan bahaya, itu nggak boleh pilot yang belum berpengalaman main-main begitu. Tapi kalau dengan sistem kitiran ya, baling-baling, itu lebih aman. Kita nggak perlu tancap gas ketika akan landing. Baling-baling diarahkan untuk membuat energi ke atas. Jadi begitu jatuh kan, begitu landing kan ya lebih santuy. Nah itu. Kalau terus dalam hal kapasitas ya itu bisa diperlebar itu. Diperlebar kenapa bisa lebih aman ketika ada angin ya? Kan diperkirakan kalau lebar itu riskan terhadap angin. Itu maka permainan keseimbangan lagi gitu. Kalau misalkan ada angin, oleh karena bentuknya yang lebih lebar kan lebih banyak muatan kan, itu pentingnya di situ. Nah, kita bisa mengatasi dengan permainan baling-baling. Kalau oleng ke kanan, ya bagian kanan tuh di baling-balingnya diputar sedemikian rupa, bagian kanan naik gitu. Begitupun sebelah kiri diarahkan ke bawah. Begitupun sebaliknya, kalau olengnya ke kiri ya bagian ke kiri diarahkan untuk mendorong ke atas, atau bagian kanan diarahkan untuk mendorong ke bawah. Ini jadi permainan putaran ke baling-baling. Putaran baling-baling itu searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, gitu aja. Jadi sistem pengaman ada di situ. Kalau pesawat yang umumnya itu kan lonjong, itu bagus untuk
bisa menembus udara begitu kan, sehingga lebih efektif. Tapi kalau pesawatnya lebar seperti desain ini, maka dia akan menghadapi benturan dengan udara secara lebih intens ketimbang pesawat yang lonjong begitu. Ya sekali lagi, solusinya adalah permainan kitiran itu. Jadi kitiran itu berfungsi untuk menghasilkan energi ke atas atau ke bawah, tinggal disetel aja, tinggal di navigasi, kita maunya energi ke atas atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan. Baik kebutuhan ketika ada di udara maupun ketika landing. Nah kalau landing ini insya Allah belum ada sistem yang lebih aman ketimbang ini. Ya untuk pesawat ya. Kita katakanlah mengcopy sistem yang ada pada helikopter. Helikopter kalau landing kan aman. Karena dari awal sudah mengarahkan energinya, energi baling-baling itu ke atas. Sehingga ketika turun bisa slow. Try this at home.